Akhirnya gue coba tungguin 1 menit, 2 menit, kok nggak keluar-keluar nih orang. Gue pengen dobrak nih bang, niatnya. Gue pengen dobrak nih. Pas gue gagang pintunya, ternyata nggak dikunci bang. Gue buka, gue ngeliat sosok bang di situ bang. Ibu-ibu, perempuan, lagi gendong anak. Jadi anaknya itu lagi dibekap begini, kepalanya ada tanah. Itu kan ada shower bang, shower itu ngalir bang. Jadi dia dibawain shower itu. Ngeliatin gue bang, gue bengong di situ bang, nggak bisa gerak. Nah datang nih teman gue nih ceritanya sekitar jam 2-an lah gitu hari Jumat. Dan memang kalau gue bilang, ya gue nyebutnya Habib aja lah, karena kan pakai sorban segala macam. Dia 2 orang gitu. Naik deh, setelah ngobrol-ngobrol sebentar di lobi sambil minum teh ya, ke atas gitu kan. Pas sampai di kamar nomor 34 itu, kata-kata yang keluar pertama kali dari Habib itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un bang. Nah bang, ini ada satu hal yang ngeganjel di gua nih bang, mengenai hasil otopsi dari pihak polisi untuk jenazah ibu dan anak. Itu hasilnya gimana? Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal, dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalamannya ketika ia ini menjalani tugas sebagai security di sebuah hotel. Yang dimana cerita hotel ataupun satpam ini udah jarang nih kita angkat. Jadi simak videonya sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Menjalankan profesi sebagai satpam atau security itu menurut gua nggak mudah ya, karena mereka ini harus mempunyai mental ataupun fisik yang kuat, dan biasanya mereka menjalankan tugasnya kan di malam hari, begadang dan segala macam. Nah mungkin buat teman-teman atau pasukan Lentera Malam yang bekerja sebagai satpam, boleh komen gimana pengalamannya. Nah di samping gue udah ada narasumbernya namanya Bang Roni, dimana ia punya pengalaman horor ketika ia menjadi satpam di sebuah hotel yang menurut gue ini angker dan serem banget. Kita sapa dulu aja Bang Roni. Bang Roni apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Baik ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke, ini cukup menarik nih Bang. Bang Roni ini pernah ada pengalaman jadi satpam, tapi satpam sementara ya, bisa Satpam, dibilang iya. freelance. Dan selama bertugas malah ngalamin banyak kejadian mistis. Lumayan bang, lumayan ekstrim. Itu kenapa Bang? Apa sebabnya? Sebabnya memang pada saat itu ada kejadian salah satu tamu hotel yang ketemu di salah satu kamar hotel di situ bang. Awalnya seperti itu. Jadi pasca kejadian itu banyak teror gaib lah gitu kan, kejadian-kejadian yang nggak masuk akal yang dialami karyawan situ, termasuk security-nya nih yang mengajukan resign. Awalnya mengajukan resign. Gua lah bang jadi tumbalnya bang di situ untuk gantikan sementara gitu. Dan langsung ngalamin kejadian. Hari pertama pun gue udah ngalamin kejadian-kejadian yang gak masuk akal. Sorry bang, ini korbannya ini dari tamu berarti ya? Dari tamu hotel bang, itu ibu dan anak, 2 orang bang. Ibu dan anak? Iya betul. Anjir, miris ya. Karena beberapa kasus kan banyak lah ya, dimana ada pasangan suami istri itu ngajak anaknya. Iya. Ini usianya berapa bang? Kalau diperkirakan mungkin sekitar umur usia anak kelas SD kali bang. 7-9 tahun mungkin ya, kemungkinan. Gue lihat ya. Untuk ibunya? Ibunya itu sekitar umur 40-50 tahun. Kalau dari identitasnya. Karena pada saat diketemukan itu ada 2 identitas yang berbeda bang. Ada 2 KTP yang diamankan ke polisi dari si ibunya ini. Jadi ada 2 alamat yang berbeda gitu kan. Pada saat kejadian loh. Karena kan pada saat kejadian kebetulan gue ada di TKP bang. Ini hotelnya di Jakarta bang? Masih daerah Jakarta bang. Masih daerah Jakarta? Masih daerah Jakarta. Sempet rame gak sih di media gitu? Kebetulan pada saat kejadian si pihak owner ini memang meminta tolong ke para tamu hotel pada saat itu. Karena kan dari pihak kepolisian ini menyarankan untuk
hotel ditutup sementara. Jadi pada saat itu yang belum waktunya check out ya diminta untuk check out sambil dikasih kompensasi lah kalau memang belum waktu check out. Tapi sekaligus dimintain tolong nih sama teman gue nih owner kalau bisa jangan sampai ada yang dokumentasikan lah. Iya. Gitu kan. Pertama pada saat itu kan COVID lagi rame-rame juga bang. Oh di tahun semua COVID ya? Iya tahun 2021 itu bang. Kondisi juga lagi COVID, otomatis ya tempat-tempat usaha kan juga pada sepi pengunjung juga bang. Iya. Apalagi kalau sampai ada kejadian itu sampai ke blow up ke media, kaitannya mungkin dengan tempat usaha. Jadi teman gue waktu itu minta tolong lah ke seluruh karyawan hotel, termasuk para tamu hotel pada saat itu untuk tidak mendokumentasikan gitu. Dan gue penasaran nih sama cerita lengkapnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Roni nih, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentaramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Roni, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi kejadian itu tahun 2021 bang. Dari 2021, gue inget banget itu kejadiannya hari Sabtu. Sabtu pagi itu ceritanya gue karena libur di kantor lah, Sabtu Minggu kan gue libur ke kegiatan di kantor kalau lagi nggak ada kerjaan. Ya gue mandi, terus sarapan, gue ngopi nih bang ceritanya di depan teras rumah nih. Gitu. Sambil gue iseng-iseng buka WhatsApp. Gue sering buka WhatsApp, baca-baca status teman-teman gue di situ. Nah, gue pas lihat salah satu status WhatsApp temen gue ini, gue tertarik nih bang, gue komen lah gitu kan. Jadi teman gue ini, dia itu pengusaha lah. Dia punya usaha tempat penginapan, terus ada ruang makan juga gitu. Jadi tempatnya itu, yang gue komen itu waktu itu di hotelnya dia nih. Gue lihat itu di depan hotelnya ini kok ada banyak mobil polisi gitu kan. Gue komen nih, bang itu di tempat ente lagi ada kejadian apa gitu. Gue kirain wah ini jangan-jangan ada buronan yang tangkap polisi atau bagaimana gitu kan. Nggak lama dia telepon balik tuh ke gue tuh bang. Telepon, iya bang ada apa gitu. Halo bro, ente ada di rumah nggak gitu. Ada bang, kenapa gitu, temenin gue yuk gitu. Ini gue baru dapat informasi dari karyawan kalau di hotel gue ini lagi ada kasus penemuan lah gitu kan. Nah minta temenin nih sama gue nih bang. Gue kalau ditanya polisi suka grogi bang, ente bisa nggak temenin gitu. Ya pikir gue pada saat itu gue nggak ada kegiatan, ya udah bang nanti gue kesana lah meluncur. Akhirnya gue prepare, persiapan, gue meluncur nih. Karena emang jarak hotel dari tempat tinggal gue kan nggak terlalu jauh lah bang. Sekitar setengah jaman lah. Gue jalan. Nah singkat cerita, gue nyampe di hotelnya dia nih bareng nih sama teman gue. Teman gue kan tinggalnya di daerah Tangerang Balaraja sana. Jadi pas gue nyampe di parkiran itu, teman gue juga baru turun dari mobil nih. Nah gue samperin dulu lah teman gue kan. Bang, gimana kabarnya? Baik. Ya udah tanpa lama-lama gue langsung ke lobi hotel nih bang. Mau nyampe pintu itu memang gue lihat udah banyak, ada beberapa polisi lah yang lagi tanya-tanya dari di situ gitu kan. Ada karyawan hotel juga gue lihat lagi yang ditanya juga. Tiba-tiba nih karyawan ini nunjuk ke arah gue berdua nih, Pak itu ownernya sudah datang katanya gitu. Akhirnya pas gue nyampe di lobi hotel itu langsung lah salah satu mungkin tertuanya di polisi di situ kali ya, langsung nyamperin gue berdua. Iya pak, saya ownernya. Iya pak, kami dari Polres. Kebetulan kami dapat laporan dari salah satu karyawan bapak kalau di hotel ini telah ditemukan
Ini dugaan kita itu sementara dugaan awal si korban ini meninggal akibat ya awal dugaan dari pihak kepolisian ini bang. Karena memang pada saat diketemukan itu memang ditemukan ada 2 botol cairan serangga. Kemudian juga memang tidak diketemukan indikasi awal tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Nah, jadi kejadian itu, jadi hotel ini ada 3 lantai, Bang. Kebetulan tempat kejadian ini ada di lantai 3 di kamar nomor 34. Akhirnya gue sama teman gue didampingi dari pihak kepolisian, naiklah ke lantai 3 nih. Itu kan. Pas sampai sana itu depan pintu kamar itu, ya memang gue ngeliat ada 2 lah boleh dibilang gitu kan, lagi ada di posisi tempat tidur. Memang pada saat itu si korban ini belum dievakuasi bang. Jadi di dalam kamar itu ada pihak kepolisian juga lagi olah TKP lah mungkin gitu kan. Ada gue wah ya ada yang menurut keterangan kepolisian ini ibu dan anak gitu dari hasil olah TKP itu. Akhirnya diamankanlah nih barang bukti berupa ada 2 identitas. Jadi pada saat ditemukan ini korban ini punya 2 KTP yang berbeda bang, dengan alamat yang berbeda gitu kan. Ada diamanin, ngobrol-ngobrol sebentar dari kepolisian itu sama teman gue ini. Singkat cerita ini katanya ini kemungkinan korban ini di dugaan awal itu mungkin korban ini meninggal antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Jadi si korban ini awal mula diketemukan itu sama OB bang. Jadi kan OB ini kan setiap jam 6 pagi itu sudah mulai aktivitas nih bang. Iya. Jadi dia pagi itu jam 6 itu mereka sudah mulai bersih-bersih kamar-kamar yang nggak ada tamu hotelnya. Dan pada saat itu dia kaget ada pintu kamar yang terbuka. Akhirnya dia coba masuk, melihat ya sudah melihat ada 2 orang yang tergeletak di tempat tidur itulah di sana itu. Akhirnya dia manggil security, kemudian pihak security langsung nelpon kepolisian gitu. Akhirnya singkat cerita nih, dari pihak kepolisian ini menyarankan untuk sementara kegiatan hotel ditutup bang. Jadi untuk mengantisipasi jika ada informasi yang masih dibutuhkan pihak kepolisian, terus dikhawatirkan juga ada bukti-bukti yang masih belum diketemukan gitu kan, disarankan untuk ditutup sementara nih. Akhirnya dipanggil nih tamu-tamu hotel nih sama teman gue nih, owner nih, yang belum waktunya check out ya dikasih kompensasi lah. Sambil pada saat itu nih teman gue ini minta tolong ke seluruh karyawan termasuk para tamu hotel, kalau bisa jangan ada dokumentasi pak gitu. Karena kan pada saat itu kan lagi COVID nih bang. Hotel juga sepi, apalagi kalau ada tambah kejadian itu kan ke blow up ke media, malah makin sepi usahanya. Akhirnya dia minta tolong ke para tamu hotel untuk kalau bisa jangan ada yang didokumentasikan gitu kan. Ya udahlah nih. Nah kebetulan pada saat kejadian itu 2 hari setelahnya itu teman gue nih mau berangkat umroh nih bang. Si ownernya ini mau berangkat umroh, jadi minta tolong dititip lah sama tertua yang di karyawan itu di hotel itu. Dia mau berangkat umroh, selama hotel itu ditutup. Nah kan hotel itu ditutup selama 3 hari bang. 2 hari full itu memang full tidak ada kegiatan sama sekali. Tapi pas hari ketiga itu ada kegiatan tapi belum menerima tamu hotel, jadi singkatnya itu. Jadi hari ketiga itu pada masuk seluruh karyawan hanya untuk prepare persiapan bersih-bersih gitu kan. Untuk hari selanjutnya penerimaan tamu. Nah mulai nih bang kejadian-kejadian aneh nih dari mulai opening pertama ini gitu kan. Nah yang ditemukan pertama kali itu si pihak OB nih bang. Jadi kan OB itu kan setiap jam 6 pagi itu kan sudah mulai aktivitas nih bang. Apalagi selama 2 hari itu kan hotel nggak ada kegiatan gitu kan. Nah jadi gue ceritain dulu nih, hotel ini nih ada 3 lantai bang. Sebenarnya hotelnya nggak besar-besar amat sih, hanya 3 lantai.
jumlah kamar itu totalnya itu ada 40. Jadi kalau kita naik dari lobi hotel ada 2 tangga kanan kiri dan di sebelahnya itu kamar 10, kemudian di sebelah kanan 10 gitu kan 20, di atasnya pun sama. Jadi ada 2 tangga Bang, dari tangga yang pertama sini sama di ujung juga ada akses juga untuk ke lantai 3. Jadi waktu itu ada 2 OB nih yang bergiat waktu hari itu. Ini aja hanya bersih-bersih aja, karena kan memang selama 2 hari kan memang nggak ada tamu, jadi pikiran mereka cuma hanya bersih-bersih aja gitu kan. Artinya gue sebut aja OB si B lah gitu kan. Nah dia ini bertugas nih di yang gedung sebelah kanan, di sebelah kanan. Ceritanya dia mulai dari lantai paling atas dulu Bang. Akhirnya dia naik di lantai atas. Dia mulai dari kamar nomor 40 yang paling ujung deket tangga nih Bang. Setelah dibersihkan, kamar 40, kamar 39. Dia inget tuh Bang, waktu pertama kali naik, katanya itu semua pintu dalam keadaan tertutup nih Bang. Pas dia selesai di kamar nomor 39, mau ke kamar selanjutnya, dia ngeliat ada salah satu pintu yang terbuka Bang. Di ujung sebelah sana itu. Akhirnya mungkin pikiran dia waktu itu, wah temennya nih yang mau bantuin gitu kan. Akhirnya dia coba ke sana, ternyata dilihat nggak ada orang Bang di kamar itu. Tapi dia ngeliat itu posisi kamar itu berantakan Bang. Tempat tidur itu berantakan. Akhirnya dia coba masuk dan dia baru ngeliat tuh Bang, ternyata kamar yang terbuka itu, yang berantakan kondisinya itu, kamar yang ditemukan jenazah pada saat itu, gitu kan. Akhirnya pada saat itu dia berpikiran positif aja lah, udah biarkan aja lah gitu kan, masih pagi ini masa tuh ada hal seperti gitu kan. Akhirnya dia coba bersihkan dulu itu tempat tidur, dia rapikan, kemudian dia bersihin kamar mandi ceritanya Bang. Pas lagi bersihin kamar mandi gitu kan, dia sikat-sikat lantai kamar mandi itu, katanya sih dengar suara anak kecil yang manggil dia. Awalnya kak gitu. Pas dia nengok ke belakang, ke arah keluar gitu, dia ngeliat pintu kamar sudah keadaan tertutup Bang. Karena dia ingat waktu masuk itu pintu masih kebuka. Tapi pas dia dengar suara anak kecil manggil-manggil dia lihat kamarnya tertutup, pintu kamarnya. Akhirnya dia takut kali mungkin ya. Takut, dia mau keluar pintu kamar, pas dibuka, gak bisa Bang katanya. Kayak kekunci gitu kamarnya, kekunci, dia coba. Nggak bisa juga. Lalu katanya sih dia ngeliat seperti pundak dia tuh dipegang sama tangan gitu. Ada yang nepuk gitu. Dia belum sempat ngeliat ke belakang, dia hanya ngeliat di pundaknya, dan di situ dia ngeliat ada tangan katanya. Tangan perempuan, tau nggak sih Bang, yang tangan kalau kita habis berenang gitu kan pucat keriput-keriput. Dia ngeliat ada tangan nempel di sini. Dia langsung ngeliat tangan, pingsan Bang. Pingsan, diketemukan lah sama temennya nih, karena temennya curiga kok nih teman gue yang satu nggak balik-balik nih bersihin kamar gitu kan, udah lama sekali. Akhirnya pas dicek di lantai 3, ya itu dalam kondisi pingsan gitu. Akhirnya dievakuasi lah sama orang-orang situ lah, sama karyawan situ, sama temennya juga yang OB-nya. Nah itu kejadian pertama kali tuh Bang. Nah Bang, ini pada saat si OB pingsan ini ditolongin ya sama temennya, itu keadaan kamarnya tertutup apa terbuka? Terbuka Bang. Terbuka? Pintu kamarnya terbuka. Padahal di situ juga belum sempat dibuka kan? Belum sempat dibuka, makanya pas si OB ini siuman, ditanya lu kenapa pingsan gitu. Gue tadi pas bersihin kamar mandi, ada yang manggil anak kecil, terus pintu kamar tuh tiba-tiba tertutup. Pas dibuka, nggak bisa, kayak dikunci gitu kan. Terus tangan dia ada yang nyolek gitu. Udah dari situ dia katanya udah nggak sadarin diri gitu loh Bang. Nah, itu kejadian pertama kali lah di situ. Geger tuh Bang, maksudnya dari mulai kejadian itu udah mulai rame nih di hotel itulah, seluruh karyawan pada tahu gitu kan. Nah kejadian berikutnya ini giliran security-nya nih Bang. Jadi di hotel itu ada 2 security nih, yang si pagi sama si sore. Kalau pagi itu kan mereka dari mulai jam 6 pagi sampai jam 5:30, 6, kemudian malamnya ya dari malam sampai pagi gitu kan. Orangnya hanya itu aja. Nah jadi
yang kejadian diketemukan lagi sama pihak security nih, yang security sore itu. Jadi di sana itu ada semacam rutinitas kalau misalnya di atas jam 12 malam itu mereka kontrol lah setiap 2 atau 3 jam sekali di sana itu. Iya. Kontrol. Nah, awalnya dia ngecek nih Bang, katanya jam 9, oh masih aman lah gitu kan, nggak ada apa-apa, semua tamu aman. Karena memang pada saat itu memang lagi COVID, tamu juga nggak terlalu banyak sih Bang gitu kan. Hanya terisi di lantai 1 aja waktu itu. Di lantai 2 sama lantai 3 sih nggak ada. Dia ngontrol jam 9 sampai jam 9:30, 10 itu aman-aman aja katanya keadaan hotel. Tapi pas jam 2 malam dia kontrol ke semua lantai, lagi-lagi pintu kamar nomor 34 lantai 3 itu terbuka Bang. Terbuka. Akhirnya dia coba samperin, dia lihat itu kamarnya kondisinya berantakan lagi tempat tidurnya. Akhirnya dia coba rapikan di situ. Pas dia mau tutup pintunya, itu katanya kayak ada yang narik Bang. Jadi kayak dia tarik-tarikan sama gagang pintu. Dia mau tarik nggak bisa, tarik nggak bisa. Akhirnya ditinggal Bang, dia lari. Si security lari gitu kan, lari, ngelaporlah ke resepsionis. Katanya tadi saya menutup pintu di kamar hotel ini di lantai 3 nomor 34 itu kayak ada narik-narik Mas, katanya gitu. Kok aneh ya, setiap jam segini pasti pintu kamarnya itu selalu terbuka, kenapa gitu kan. Ya sudahlah, biarin aja gitu kan. Nah, dari mulai kejadian itu nih, mungkin dari security-nya nih takut Bang, mengajukanlah resign ke ownernya nih. Resign. Iya, resign, mengajukan resign lah gitu kan. Awalnya ini karena dia katanya semenjak kejadian itu sering dimimpiin juga sama si sosok almarhumah, kemudian juga dia takut juga lah mungkin mengajukan resign gitu kan. Cuman karena memang keterbatasan personil pada saat itu, ya dibujuk lah, dirayu lah sama teman gue ini, Pak, saya kan mau berangkat umroh gitu kan. Nanti kalau misalnya saya lagi di sana, di sini nggak ada yang jaga gimana gitu kan. Kalau bisa jangan resign lah Pak. Kalau mau ngajuin cuti aja nggak apa-apa gitu kan. Ya sudah, akhirnya dia setuju lah mengajukan cuti. Nah, teman gue ini telepon gue Bang gitu. Bro, bisa nggak mengcover nih salah satu keamanan gue nih mau cuti gitu kan. Wah, gue udah feeling nih, wah nih kejadian habis pikir nih pasti ada apa-apanya nih gitu kan. Iya. Akhirnya ya sudahlah, nggak masalah. Ya udah Bang, selama berapa hari cutinya? 2 minggu Bang, nggak lama kok gitu. Nanti setelah dari umroh, ya gue beresin lah kalau ada apa-apa gitu. Ya sudahlah, pikiran gue kan gue ngebantu teman juga. Akhirnya gue terima Bang job itu Bang, untuk gantiin sementara nih si security ini nih. Nah, hari pertama itu gue ngalamin kejadian seperti yang dialami security-nya itu Bang, malamnya itu. Kayak gimana tuh Bang? Ya, awal malam itu pertama, gue kan jadi di sana itu kan seperti yang tadi gue bilang ada rutinitas untuk kontrol nih setiap jam 12 malam, di atas jam 12 itu kontrol 2 kali 3 kali gitu kan. Dan pada saat itu gue inget banget masih jam 2 kurang lah gue ngontrol ke atas. Sampai ke lantai 3, lantai 1, lantai 2 aman, lantai 3 ya pintu itu kebuka Bang. Padahal gue inget banget tuh kalau pas sore gue ngontrol itu semua pintu masih ketutup. Pada saat gue ngecek di atas jam 2 itu masih jam 2-an, itu pintunya masih keadaan terbuka. Akhirnya gue samperin nih Bang. Gue samperin, gue ngeliat memang keadaan tempat itu berantakan. Karena gue udah denger kabar, selentingan kabar dari karyawan hotel, jadi gue nggak pikir panjang, langsung gue tutup. Gue ngelapor ke resepsionis nih Bang. Mas, di atas kamar nomor 34, oh ya Pak, udah biarin aja. Udah biasa itu katanya. Oh gitu katanya. Ya sudahlah. Nah, udahlah, hari itu kejadian gue seperti yang gue alami security yang resign itu Bang, yang cuti. Nah, kejadian berikutnya ini, gue ngontrol lagi Bang, pada saat jam itu, lagi-lagi pintu kamar itu dalam keadaan terbuka. Pada saat itu gue samperin, ya pikiran gue harus sudah biasa lah, nggak ada kejadian apa-apa.
Nah pas gue masuk ke pintu kamar, gue coba mau tutup lagi bang pintu. Itu kayak ada narik juga bang. Berasa bang? Berasa banget ada yang narik. Cuman bedanya kali ini gue ngeliat ada tangan bang. Di daun pintunya itu. Jadi ada tangan dua. Yang satu tangan orang dewasa, yang satu tangan anak kecil di bawahnya. Lagi mencoba. Jadi gue narik ini buat nutup, tangan itu narik ke dalam. Gue kaget, awalnya gue nggak ngeh, gue tarik-tarik gitu kan. Kenapa? Pas gue liat, ada tangan, langsung gue lepas bang. Pintunya itu, gagang pintunya. Itu apaan itu? Gue mundur ke belakang sebentar. Apaan itu ya? Gue jelas banget bang, ngeliat tangan di situ. Ada tangan dua, tangan yang satu orang dewasa, di bawahnya tangan anak kecil yang lagi megang pinggiran pintu itu loh bang. Akhirnya gue ke bawah, gue tinggal itu kamar gitu kan. Gue ngelapor ke resepsionis, gue minta tolong teman ini bang, maksudnya gue ngeri-ngeri sedap juga takutnya gitu kan. Akhirnya temenin lah sama pihak resepsionis nih, ayo bang tak temenin gitu kan. Gue ke atas, nggak ada apa-apa bang. Ternyata tapi pintu itu masih kebuka separuh. Akhirnya gue kunci, udah kunci aja bos lah, daripada kenapa-napa. Kunci, udah selesai tuh. Itu kejadian gue pertama kali menemukan penampakan tangan itu gitu kan. Nah, terus kejadian berikutnya itu sama sih bang, kejadiannya pasti malam terus. Tapi pas kejadian gue ketemu ngeliat si penampakan tangan itu, mulai ada teror ke resepsionis juga nih bang ternyata. Jadi sering menerima telepon lah sih. Jadi kan di hotel itu ada fasilitas telepon bang. Telepon yang hanya bisa langsung aksesnya ke resepsionis. Kalau misalnya tamu hotelnya pengen dibelikan sesuatu atau bagaimana gitu kan. Ceritanya pada malam itu tuh ada yang telepon nih. Diangkat sama resepsionis. Pertama nggak ada suaranya bang hanya. Halo. Nggak ada suaranya, tutup. Sampai ketiga kalinya baru. Pak, bisa minta tolong nggak? Katanya gitu. Suaranya perempuan, ibu-ibu. Awalnya si resepsionisnya pikir, oh dari tamu lantai 1 nih. Lantai 2, lantai 3 kan nggak ada orang. Iya bu, bisa dibantu gitu kan. Iya pak, saya mau mesen tisu. Tisu terus sama, boleh nyebut merek nggak sih di sini? Boleh. Jadi dia mesen tisu sama susu bir brand. Pak, saya minta beliin tisu dong sama susu bir brand katanya gitu. Oh ya bu, bisa berapa? Ya 4 kaleng. Di kamar berapa ya bu? Kamar nomor 34 pak. Langsung ditutup bang sama resepsionisnya. Akhirnya si resepsionis itu ngadu lah ke security, ke gue nih. Iya. Bang, gila bang, tadi gue barusan ditelepon loh. Telepon sama siapa? Sama tamu. Ya nggak apa-apa lah, namanya tamu. Itu bang kamar nomor 34 bang. Gue semakin nih bang gitu kan, semakin parno kan kasarannya gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, biarkan aja mas. Saya juga sering gitu kok, udah biarin aja lah, memang udah keadaannya seperti ini. Nanti pas ownernya datang kita omongin aja lah, biar buru-buru dibersihin nih hotel, biar nggak horor lagi gitu kan. Nah akhirnya gue setiap jam 2 ke atas kan pasti gue ngontrol nih bang. Gue dari bawah nih sebenarnya udah males-malesan bang ngontrol gitu kan ke atas, karena aduh mau ketemu apa lagi nih, jangan-jangan ketemu yang aneh-aneh lagi gitu kan. Ternyata apa yang gue takutin bener bang kejadian. Baru di situ gue ngeliat sosok seutuhnya bang di situ pada saat itu, malam itu. Jadi pas gue naik ke lantai 3, hal yang sama terjadi lagi, ya itu pintunya masih terbuka. Ada gue datengin, wah bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati gue bismillah, mudah-mudahan ya Allah nggak ada apa-apa gitu kan. Pas gue lihat pintu kamar kebuka, kamarnya berantakan, sudah biasa pikiran gue. Tapi di kamar mandi ini pintunya masih tertutup bang. Aneh menurut gua. Soalnya awal-awal kejadian itu gua nggak pernah ngelihat pintu kamar mandi ini tertutup, pasti terbuka. Jadi pintu kamar terbuka, pintu kamar mandi terbuka. Nah pada malam itu tuh pintu kamar mandi ditutup bang. Dan gua dengar ada suara wastafel, kloset ya, itu suara flash. Wah kok ada orang ya? Jangan-jangan ada maling atau apa nih, gue curiga kan pada saat itu. Akhirnya gue coba tungguin 1 menit, 2 menit, kok nggak keluar nih orang. Gue pengen dobrak nih bang, niatnya. Gue pengen dobrak nih. Pas gue megang gagang pintunya, ternyata nggak dikunci bang. Gue buka, gue ngeliat sosok bang di situ bang. Ibu-ibu, perempuan,
lagi gendong anak. Jadi anaknya itu lagi dibekap begini, kepalanya ada di sana. Itu kan ada shower bang, shower itu ngalir bang. Jadi dia dibawain shower itu, ngeliatin gue bang. Gue bengong di situ bang, nggak bisa gerak. Kemudian dia senyum, tau nggak sih lo bang, senyumnya sampai segini bang, nyengir sampai deketin kuping. Astagfirullahaladzim, apa itu? Gue langsung cabut bang. Seperti sekedetik gue bisa kabur tuh, gue cabut bang. Serem banget bang, mukanya itu pucet, dia sambil gendong anak, di bawah shower itu nyala bang, airnya ngucur. Jadi dia ngucurin mukanya itu, sambil dia senyum gini, ngelebar. Itu gue kabur, gue lari ke bawah, ke resepsionis, gue minta tolong, mas temenin gue mas. Kenapa lagi bang? Udah, lo temenin gue aja. Gue tadi ngeliat ada perempuan di sana sambil gendong anak. Yang bener pak, ayo ke atas gue, lari ke atas. Kosong bang, kamar mandi kering, kamar mandi itu pintunya terbuka. Gue lihat itu nggak ada apa-apa bang, jadi nggak ada bekas air ngucur tuh nggak ada bang, anehnya bang gitu. Ya udahlah, udah bang, skip aja bang, jangan sampai ke yang lain lah gitu. Nanti malah apa kalau sampai kedengaran tamu hotel kan nanti malah makin sepi gitu kan, kasihan juga gitu kan. Akhirnya udahlah bang, gue sampai kepikiran tuh bang kejadian itu, gue baru nemuin sosok itu gitu kan. Ya kalau dari kejadian kemarin-kemarin ya mungkin itu sosok si almarhumah mungkin ya gitu kan, karena memang kejadian itu kan pas banget kebetulan pasca kejadian penemuan gitu. Nah akhirnya udah gue skip tuh bang. Kejadian-kejadian berikutnya tuh ya normal seperti biasanya hanya gitu-gitu. Nah kalau nggak salah selang 3 hari pas gue nemuin sosok itu, di situ gue ketemu sosok itu lagi dan gue baru pertama kali ngalamin kalau gue pingsan di situ bang. Sama gue jadi security di tempat mana ya? Iya. Gitu. Jadi malam itu tuh gue seperti biasa ngontrol, lagi-lagi pintu kamar keadaan terbuka, gitu kan. Cuman bedanya nih pintu kamar mandi ini terbuka bang, terbuka, nggak tertutup seperti yang kemarin gue nemuin sosok itu. Wah nggak ada apa-apa nih gitu kan. Gue lihat pintu kamar terbuka, biasa tempat tidur berantakan. Ternyata pintu kamar mandi gue pengen tutup nih bang. Ah tutup aja lah nih pintu kamar mandi nih. Takut ada apa-apa lagi. Baru gue mau tutup separuh bang, kayak ditahan lagi bang. Pintu kamar mandi itu bang. Kayak ada yang nahan lagi. Karena pas gue buka, jadi klosetnya itu kan, kloset duduk itu kan adanya di sebelah kanan bang. Kalau kita tutup separuh nggak kelihatan lah. Jadi kalau kita buka baru kelihatan nih klosetnya. Dan di situ gue ketemu sosok itu lagi bang, tapi tanpa bawa anak tuh, sendiri duduk, diri di atas kloset, sambil ngeliatin muka gue. Gue dalam hati nih baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tahu nggak sih bang sosok itu ngapain bang? Lu kayak ngedeketin ke kita, sambil ngegiling-giling kepala. Apa yang kita ucapkan dia ucapkan juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurang lebih jaraknya 2 jengkal sini bang. Dari mulai kloset itu bang, lama-lama ngedeket ke muka gue. Dia begini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gue dari situ nggak tahu apa lagi. Gue ingetin itu dibangunin sama OB, sama resepsionis kurang lebih jam 6 pagi. Gue katanya di kamar mandi nggak sadarkan diri. Itu apa ya? Menurut gue kejadian horor, jadi apa ya? Kalau ngelihat muka sosok perempuan yang menurut gue ya lumayan serem. Yang gue rasain saat itu muka gue kayak tebel gimana sih? Tebel. Sebulu kuduk lo tuh merindingnya bener-bener wow gitu kan. Ya gue nggak ngebayangin aja ada sosok bisa ngomong apa yang seperti kita rasakan gitu kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia begini-gini juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di situ gue mau resign bagaimana ya. Gue sebenarnya udah malas bang jaga di situ lagi. Gue baru ngalamin kejadian selama gue jaga di tempat luar ya. Iya. Gue baru ngalamin
nemuin sosok yang se ekstrim itu kalau menurut gua gitu kan. Sebenarnya gua pengen resign pada saat itu, cuman karena ya gua teman gua juga lagi lakukan ibadah juga, gua nggak enak juga kan kalau tiba-tiba gua ngajuin resign gitu, kasihan juga. Akhirnya gua coba tahan-tahan lagi lah bang. Itu udah berapa hari pas? Itu kalau nggak salah udah 9 hari gua jaga di situ. Iya kan memang informasi awalnya kan hanya 2 minggu, gua 2 minggu. Kalau nggak salah itu hari ke-9 gua ngalamin kejadian itu. Nah hari-hari berikutnya gua nggak mau lagi nih bang ngontrol ke atas bang. Gua udah trauma bang. Semenjak kejadian itu gua udah trauma. Gua nggak mau ngontrol lagi ke atas. Gua berani ngontrol itu kalau masih sore jam 9 jam 10 gua masih berani lah ke atas. Pokoknya semenjak kejadian itu tuh gua nggak berani ngontrol ke atas. Adalah mungkin sekitar 2 hari kalau nggak salah itu. Hari ke-11 gua nggak sampai kontrol ke atas. Akhirnya karena gue jenuh gitu kan ya, gue jenuh di bawah aja. Gue ingat banget waktu itu masih jam, kalau nggak salah masih setengah 12-an lah bang, setengah 12-an. Jadi kan hotelnya itu kan di pinggir jalan bang letaknya, cuman bukan jalan raya utama. Jadi jalan raya utama itu di ujung, kita masuk ke dalam, memang di pinggir jalan raya. Gue beli rokok nih bang, ya gue rokoknya habis gitu kan, gue beli rokok, gue balik ke pos, gue bikin teh manis nih, gue bikin teh manis gitu kan. Pas gue bikin teh manis, gue duduk lah di depan. Gue nggak ngeliat arahnya dari mana, tapi gue ngeliat ada sosok ibu-ibu sama anak masuk ke lobi hotel. Pikiran gue tamu hotel nih, mau nginap gitu kan. Tapi kok aneh, nggak bawa tas, jadi lenggang aja bang, hanya lenggang gitu. Hanya lenggang. Nah gue samperin lah, barangkali butuh bantuan atau gimana. Dari gue ke resepsionis nih, gue ngeliat nggak ada siapa-siapa bang, cuma ada resepsionis di situ. Gue nanya, Mas, tadi ada tamu hotel yang masuk, ibu-ibu sama anak-anak. Nggak ada bang. Ah serius? Tadi saya lihat loh, ada ibu-ibu sama anak-anak mas, 2 orang. Nggak ada mas, kalau ada ya pasti kesini lah. Kenapa? Waduh, tadi siapa ya dalam hati gue? Nah gue nggak ngomong nih sama teman gue nih. Emang tadi ada masuk bang? Ah mungkin halu kali bang. Ya biarin aja. Berarti bener nggak ada yang kesini? Nggak ada bang. Tapi gue jelas banget bang ngeliat pada saat itu ada ibu-ibu sama anak. Dia lagi gandengan masuk ke lobi hotel. Jam berapa? Itu masih sore bang, masih setengah 12-an kalau nggak salah. Setengah 12-an malam lah. Nggak sore itu malam bang. Kalau menurut gua, kalau bukan orang. Oh iya kalau seperti itu lah, ya. Kalau apalagi gua orangnya suka begadang bang. Iya. Masih sore lah gua bilang itu kan, setengah 12 itu. Ya seperti gua bilang tadi, gua pas kejadian itu gua nggak berani ke atas nih bang. Gua hanya fokus di bawah aja lah gitu kan, pengennya gitu. Akhirnya gue ngontrolnya ke parkiran motor nih bang. Jadi kan ada parkiran motor di sebelah gedungnya nih. Jadi di depan itu parkiran mobil, di sebelah kanan itu di samping pos gue nih parkiran motor. Cuman ada portal gitu kan. Nah gue cuma ngontrol ke situ. Padahal sebenarnya sih nggak perlu juga dikontrol. Tapi gue iseng aja daripada gue jenuh kan. Gue ngontrol ke situ. Iseng-iseng ngeliat motor, wah ini. Tiba-tiba gue sambil nengok ke arah atas nih bang. Jadi kan di belakang, di tiap-tiap kamar itu kan ada jendelanya. Jalan ngatin. Nah pas gue jalan adalah 20 meteran mau ke arah ujung gedung itu, gue ngeliat ada sosok bang, ibu-ibu sama anak lagi natap keluar di jendela. Astagfirullahaladzim, apalagi itu. Dan kalau gue hitung-hitung jatuhnya sama, itu nomor 34 bang. Nomor 34 kalau gue hitung-hitung dari arah jendela ya itu. Pas gue apalagi tuh jangkrik dalam hati gue. Karena gue balik lagi ke pos bang. Gue balik lagi ke pos dalam hati gue. Ini ternyata hotel kecil tapi se-ekstrim gini ya pasca kejadian gitu kan. Wah ini kayaknya gue mesti buru-buru ngelapor teman gue nih. Cuman kan karena memang di posisi lagi umroh kan. Nah kebetulan kalau nggak salah waktu itu teman gue lusanya kembali ke Indonesia nih bang ceritanya gitu kan. Mudah-mudahan dia balik ke Indonesia nggak lama langsung ke sini biar gue laporin gitu kan, via telepon dulu nggak masalah gitu kan. Itu hari ke-12 kalau nggak salah ceritanya ada tamu hotel nih bang. Jadi kalau kata resepsionis ini, tamu ini langganan nih. Jadi dia jadi salah satu karyawan swasta yang di luar kota. Jadi kalau pas ada dinas ke Jakarta tuh pasti dia nginepnya di situ. Udah langganan lah boleh dibilang gitu kan. Nginep lah di hotel situ gitu kan. Ternyata tamu hotel juga digangguin juga bang, ketemu katanya sosok itu.
Jadi pada saat itu tuh si tamu hotel ini dia mesen 2 kamar nih bang. Yeah. Kamar nomor 40 sama nomor 39. Jadi pas anak tangga pertama. Anak tangga pertama kamar nomor 40 sama 39 dia sewa di situ. Nah malam ini dia ceritanya mau keluar nih bang. Katanya mau beli nasi goreng lah katanya gitu. Itu masih jam 1, jam 1:30 katanya. Dia mau keluar. Dia pas buka pintu. Nah dia ngeliat ada ibu-ibu sama anak katanya duduk di tangga anak pertama, cuma madep sana, gitu. Karena dia posisinya ngalangin jalan di tengah-tengah, ya temennya si tamu hotel ini niatnya mau turun permisi gitu ya, permisi bu, gitu. Pas dia mau ngomong permisi, si sosok ini ibu sama anak ini kepalanya katanya muter 180 derajat bang. Begini muter. Dia langsung masuk lagi ke kamar hotel, bangunin temennya untuk temenin dia ke bawah. Katanya kenapa lo bro? Gitu katanya. Gila bang, ada setan lo di hotel ini katanya. Mana? Pas keluar udah nggak ada bang. Akhirnya dia ke bawah ngelapor sama resepsionis. Mas tadi gini-gini. Ya dari pihak resepsionis mau ngomong jujur juga nggak mungkin lah bang, karena gitu kan. Mungkin itu perasaan aja lah pak gitu. Enggak, saya benar kok bang. Saya kan langganan di sini, tahu sendiri kan. Saya selama di sini nggak pernah kok nemuin hal gitu. Emang ada kejadian apa mas di sini? Nggak ada bang, nggak ada. Akhirnya itu tamu hotel itu check out bang. 2 hari kemudian. Jadi biasanya nginep di situ bisa sampai 1 minggu katanya. 1 minggu karena mungkin ada kejadian itu. Dia cuma 3 hari di situ katanya. Karena gara-gara kejadian itu ngelihat perempuan sosok ibu sama anak pas ditegur kepalanya muternya 180 derajat bang sambil senyum gitu. Itu yang gue temuin juga sosoknya itu mungkin sama gitu kan. Ya alhamdulillahnya sih pas kejadian terakhir itu temen gue datang nih bang ke Indonesia nih ceritanya, udah tiba ke tanah air lah pasca umroh gitu kan, ngabarin gue, alhamdulillah mas saya udah di Indonesia nih gitu kan, baru sampai rumah. Akhirnya gue ceritain langsung bang, tanpa gue pikir panjang gitu kan, pikiran gue sebentar lagi mau selesai nih, gue pengen buru-buru cabut lah gitu kan. Gue dari situ udah nggak berani ngontrol ke atas bang pokoknya bang, semenjak gue pingsan itu kan. Gue WA nih, bro nih hotel kayaknya bla 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 gitu kan. Iya bang, tenang aja bang, nanti saya kesana. Nanti hari Jumat kira-kira ada kegiatan nggak di kantor? Emang kenapa? Enggak, aneh mau coba bersihin nih gitu kan. Aneh bawa guru lah ke sana gitu kan. Bisa tolong temenin nggak? Ya udah gampang gitu. Jam berapa? Ya paling habis Jumatan lah bang nyampe sana. Akhirnya gue waktu itu hari Jumat itu gue izin nih bang di kantor. Jadi gue nggak kerja kan. Gue memang coba pengen nemenin juga temen gue nih, sambil gue ceritain lah kejadian-kejadian yang gue alami selama gue jaga di situ gitu kan. Nah datang nih teman gue nih ceritanya sekitar jam 2-an lah gitu hari Jumat. Dan memang kalau gue bilang ya gue nyebutnya Habib aja lah, karena kan pakai sorban segala macam, dia 2 orang gitu. Gue cium tangan gitu kan, ngobrol-ngobrol sebentar. Karena teman gue juga manggilnya Habib gitu kan, Bib gini. Ya kita naik ke atas aja langsung. Naik deh, setelah ngobrol-ngobrol sebentar di lobi sambil minum teh ke atas gitu kan. Pas sampai di kamar nomor 34 itu, kata-kata yang keluar pertama kali dari Habib itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bang. Si Habib itu pas depan pintu kamar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya gue lihat dia seperti mungkin doa atau bagaimana gitu komunikasi. Akhirnya disarankan pada saat itu awalnya Habib itu gue lihat sholat bang di situ sendiri. Setelah sholat dia mungkin sholat hajat atau gimana. Setelah itu karena mau deket waktu mau asar, nah kita jamaah bang di situ bang, diminta sholat jamaah di situ sama Habib di kamar itu. Iya, sholat asar kita berjamaah sambil kita baca tahlil sama yasin waktu itu di kamar itu, hanya berempat. Gua, ownernya, teman gue ini sama Habib sama mungkin teman Habib itulah. Berempat. Gue baca yasin sama tahlil di situ. Kemudian si Habib ini gue lihat dia bawa air bang segini. Setelah didoain gue lihat dia disiramin di beberapa tempat lah gitu kan.
Nah kemudian dia ngomong sama temen gue nih, ini sosoknya dia sedih katanya, sedih terus dia minta tolong supaya kalau bisa diketemukan pihak keluarganya dan dia pengen minta maaf katanya atas udah ngajak anaknya ini gitu. Jadi seakan-akan ngasih amanat lah ke Habib ini, minta tolong ke orang atau siapapun mungkin gitu kan, tolong carikan pihak keluarganya. Dia mau minta maaf, sampaikan ke pihak keluarganya kalau dia menyesal telah melakukan perbuatan, bawa anaknya ikut serta juga. Intinya di situ sih yang gue tangkap dari omongan Habib ini gitu kan. Nah, terus gimana Bib, kata temen gue nih, kedepannya gimana apa nih, udah insya Allah aman, insya Allah udah gak ada apa-apa lagi, sudah saya bersihkan lah gitu kan, insya Allah mudah-mudahan ya dengan izin Allah katanya udah gak ada apa-apa lagi. Masalahnya itu amanah atau gimana itu kan katanya hanya jin korin yang menyerupai dia waktu itu gitu kan, hanya jin korin lah ya, itu kita abaikan saja. Yang penting kan kita percaya sama Allah gitu kan. Dengan izin Allah saya juga nggak bisa apa-apa. Mudah-mudahan sudah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi bener Bang, semenjak kejadian itu tuh, ya gue biarpun hanya tinggal 2 hari lagi di situ. Iya. Tapi kalau gue kontrol ke atas itu adem Bang, gitu loh. Jadi pas gue kontrol ke lantai 3 itu pintu ketutup Bang. Udah berani lu? Udah berani. Jadi biasanya kan pintu kebuka nih. Gue juga penasaran. Coba gitu kan. Mudah-mudahan bener nih apa perkataan Habib ini gitu kan. Gue ngecek ke lantai 3, alhamdulillah Bang, pintunya ketutup semua Bang. Gue ngelewatin situ, ya biarpun gue masih ada sedikit deg-degan gitu ya. Tapi alhamdulillah Bang, aman-aman aja Bang. Sampai gue 2 hari setelah itu nggak ada kejadian apa-apa Bang. Sampai si pihak security yang cuti ini infonya besok masuk, wah alhamdulillah gitu kan. Tapi ya gue selama jaga situ kejadian-kejadian ini ya gue termasuk ini juga Bang gitu loh. Gue ngelapor sama temen gue, bro, wah gue ini bayarnya nih harus 3 miliar nih gitu kan. Gila lu, nggak ngalamin kejadian gue yang alami gini. Iya Bang, maaf Bang ini. Ya udahlah gitu kan, mudah-mudahan nggak ada kejadian. Ya udahlah, yang penting alhamdulillah sih semenjak kejadian itu udah nggak ada apa-apa lagi tuh Bang. Habis dibersihin sama Habib itu tuh. Gokil ya doanya Habib ya. Alhamdulillah. Gokil ya. Mungkin berarti aman tuh. Kalau selama 2 hari, kan gue 2 minggu doang Bang. Habib itu kan datang hari Jumat, jadi Sabtu Minggu gue masih di sana, stay di sana. Yang gue rasain sih aman-aman aja. Terakhir kabar yang mungkin terbaru masih buka gak itu? Masih, sampai sekarang masih Bang. Dan itu nggak ada cerita lagi gitu? Gue tanya ownernya sih, sempat gue komunikasi gitu kan. 3-4 hari setelah gue off lah dari sana gitu kan. Bro gimana di sana? Ada kejadian aneh lagi nggak security? Nggak tahu ya Bang, gue nggak ada dapat informasi apa-apa sih dari pihak karyawan atau security. Katanya sih aman-aman aja gitu. Ya udah bagus lah berarti. Coba ngerasain kayak gue kemarin bro kalau gitu kan. Gue ceritain, iya Bang, mohon maaf Bang sebelumnya gitu kan. Iya. Gitu. Ya udahlah kalau memang udah nggak apa-apa lagi syukur gitu kan. Terus gimana? Hotel masih ya namanya masih COVID kali gitu kan Bang. Yang penting kan pada intinya kan tempatnya itu udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Yang penting itu. Ya udah Bang. Ya udah kalau butuh apa-apa info ya saya siap gitu, saya bilang gitu aja. Gitu aja kalau butuh bantuan lagi. Iya. Oke Bang, siap. Katanya sih aman-aman aja sekarang Bang. Iya, aman-aman aja pas kejadian itu. Tapi gue penasaran itu yang tamu hotel langganan itu. Itu cowok sama cowok? Cowok semua Bang. Itu ada 6 orang. Oh 6 orang? 6 orang. Kan mereka nyewa 2 kamar tuh Bang. 2 kamar, jadi kamar nomor 40 sama nomor 39. Jadi kan tangganya itu kan ada 2 Bang. Iya. Lobby hotel, nah ini ada tangganya 2, naik ke atas, kamar 10. Di ujung lagi ada tangga lagi, naik lagi. Jadi masing-masing ujung sama ujung tuh ada tangga. Jadi tangga atas itu nomor 40 sama 39 yang mereka sewa. Cowok semua itu? Cowok semua. Ngapain tuh Bang? Kalau dari resepsionis sih mungkin gue tanya, nggak ada yang bawa kerambol sih Bang. Nggak ada yang bawa kerambol. Ya pokoknya inilah ya, mungkin ya mau istirahat aja. Mau istirahat aja gitu. Karena memang itu informasi dia langganan. Kalau ada kegiatan di Jakarta, dia nginep di situ udah langganan.
Mungkin bisnis, lagi ada bisnis mungkin. Bisnis bang. Nanti kalau ketemu coba saya tanyain lagi bang ya. Kalau ketemu lagi bang. Iya. Soalnya langganan nih. Ada salam dari Bang Jamal nih. Kemarin gitu udah langganan apa main gimana gitu. Coba semua. Iya. Nah bang, ini ada satu hal yang ngeganjel di gua nih bang. Mengenai hasil otopsi dari pihak polisi untuk jenazah ibu dan anak. Itu hasilnya gimana? Jadi pas polisi menyarankan untuk tutup operasi itu hari kedua kalau nggak salah itu dari pihak kepolisian nelpon nih ke teman gue nih, dan mereka sudah menyimpulkan bahwa memang murni akibat, jadi memang tidak diketemukan tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan benda tumpul, jadi memang murni akibat. Jadi pada saat itu mungkin dari pihak kepolisian ya udah dianggap case close aja mungkin gitu bang. Mengenai pihak keluarganya mau ditelusurin gimana ya teman gue mungkin udah nggak mau ikut campur lagi lah gitu kan. Yang penting pada saat itu nggak ada kaitan apapun mengenai kriminal atau kaitan sama pihak karyawan atau di ownernya gitu kan. Itu memang murni pure gitu kan. Ya itu aja sih. Nggak ada keterangan apa-apa yang gue dapat dari anak itu. Miris sebenarnya ya. Kenapa tuh kalau misalkan ada beberapa kasus lah yang kayak gini kan ya. Kalau ada seseorang tuh ya, entah laki-laki atau perempuan pasti, apalagi pasangan suami istri, kenapa harus aja anak? Iya itu makanya itulah yang disampaikan sama Habib pada saat itu gitu kan sih. Waktu proses pembersihan itu memang amanahnya itu menurut dia tuh jin korinnya itu. Tolong disampaikan kalau misalnya bisa ketemu sama pihak keluarga, sampaikan permohonan maaf saya kalau dia sudah melakukan, apalagi sampai mengajak anaknya, itulah yang kesalahan terbesar menurut amanahnya itu gitu. Mungkin untuk cerita dari Bang Roni sampai sini aja bang ya? Ada yang mau disampaikan lagi nggak bang? Cukup itu aja lah. Cukup itu aja ya bang ya. Tapi ini ceritanya serem banget nih, dan udah lama nih gue nggak denger cerita tentang security atau satpam, apalagi hotel nih yang benar-benar seserem ini. Bang Roni, terima kasih ya udah datang di Lentera Malam. Semoga, bukan semoga sih, kalau ada pengalaman mistis lagi ya kita undang lagi bang ya. Oke, siap. Yaudah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Roni izin pamit. Bye.